Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prastio, NIM 2112123097, kelas 3 RSF Sungai Lilin, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tabungan dalam negeri. Yang pertama yaitu hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh baik antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal di atas, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa betapa pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan negara untuk membiayai dan memperbaiki barang-barang seperti bangunan, material, peralatan, dan sebagainya yang mengalami kerusakan. Menurut buku Pembangunan Ekonomi yang ditulis oleh Todaro 2006, hal tersebut dilakukan sebagai upaya memajukan perekonomian negara. Itulah mengapa dibutuhkan investasi sebagai stok penambah modal. Pada intinya, demi mencapai steady state growth, maka diperlukan situasi dan kondisi di mana para pelaku usaha memiliki harapan dan perspektif yang stabil, serta membawa pengaruh baik bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Anugrahini Sawitri, NIM 2112233069. Saya di sini akan membawakan materi tentang sumber-sumber tabungan dalam negeri. Yang pertama, tabungan domestik. Meski banyak mengandalkan tabungan luar negeri sebagai sumber pembiayaan investasi, kenaikan investasi diikuti oleh kenaikan hampir sepadan pada porsi tabungan domestik. Ini menunjukkan keberhasilan dalam yang tambahan tabungan domestik khususnya di negara-negara dengan pendapatan rendah. Makin kaya NSB, porsi tabungan domestik dalam pembiayaan investasi cenderung makin besar. Yang kedua, tabungan pemerintah. Ekspansi investasi yang dibutuhkan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak akan berhasil tanpa adanya usaha keras untuk meningkatkan pangsa tabungan pemerintah dalam GDP. Pertumbuhan tabungan swasta dikendalai oleh hasrat konsumen kelompok kaya. Yang besar harusnya punya kapasitas menabung besar. Terbatasnya persediaan tabungan luar negeri mengharuskan pendonor dan perencanaan ekonomi berfokus pada pentingnya
mobilisasi tabungan pemerintah yang paling sering melalui peningkatan rasio pengumpulan pajak THD, GDP, formasi struktur pajak, dan jika mungkin peningkatan tingkat pajak. Rasio pajak menjadi indikator bagi negara pendonor untuk melihat komitmen negara yang layak untuk diberikan suntikan bantuan dana. Cara meningkatkan rasio pajak hanya berhasil jika konsumen pemerintah ditekan, khusus untuk negara Iran, Venezuela, dan Indonesia, karena sumber daya alam minyak harta meningkat. Oke, perkenalkan, nama saya Hanum Pratama, NIM 212123074, kelas 3 RSF Sungai Lilin, jurusan S1 Manajemen, Universitas Daerah Rahmania Sekayu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan faktor-faktor penentu tabungan swasta, di mana dalam faktor penentu tabungan swasta tersebut terdapat dua perilaku yang mempengaruhi faktor penentu tabungan swasta, yaitu perilaku tabungan dalam rumah tangga dan perilaku tabungan perusahaan, di mana dalam perilaku tabungan rumah tangga tersebut terdapat 3 pola, yaitu dalam suatu negara pada waktu tertentu, fraksi pendapatan yang ditabung oleh rumah tangga yang berpendapatan lebih tinggi cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang berpendapatan yang rendah. Terus yang kedua adalah dalam suatu negara rasio tabungan rumah tangga yang cenderung konstan sepanjang waktu. Yang ketiga, rasio tabungan rumah tangga bervariasi antar negara tanpa menunjukkan adanya hubungan yang jelas dengan pendapatan. Terus dalam perilaku tabungan rumah tangga ini terdapat hipotesa pendapatan absolut, yang mana hasrat menabung meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Terus hipotesa pendapatan relatif atau Dusenberry, yang mana jika pendapatan tumbuh dalam jangka waktu yang panjang, maka konsumen akan menyesuaikan perilaku belanja ke tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang pendapatan jangka pendek. Dia cenderung tidak menaikkan atau menurunkan walaupun pendapatannya itu naik atau bahkan turun. Terus hipotesa pendapatan permanen, di mana tabungan berasal dari pendapatan yang tidak tetap. Dan hipotesa pendapatan kelas, di mana perilaku menabung dipengaruhi tingkat kelas ekonomi, di mana kalau tingkat kelas ekonominya buruk, dia hasrat untuk menabungnya itu cenderung lebih kecil dibandingkan tingkat high class. Terus menunjukkan lemahnya korelasi antara pendapatan rasio tabungan swasta atas GNP atau gross. Nama saya Ruli Mesuci, NIM 211223017. Saya akan memaparkan materi 4, teori-teori perilaku tentang tabungan. Teori perilaku tabungan rumah tangga memiliki 4 pola. 1. Pola dalam suatu negara pada waktu tertentu. 2. Pola dalam suatu negara. 3. Pola rasio tabungan rumah tangga. Ada 4 alternatif perilaku tabungan rumah tangga. 1. Hipotesis absolut. Hipotesis ini menyatakan bahwa tingginya tingkat tabungan rumah tangga tergantung pada berapa pendapatan dalam suatu rumah tangga itu.
Jika pendapatan lebih tinggi, maka tabungan akan meningkat. Jika pendapatan terendah, maka tabungan akan semakin menurun. 2. Hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis ini menganggap bahwa konsumsi tidak hanya tergantung pada pendapatan sekarang, tetapi juga tingkat pendapatan sebelumnya dan perilaku konsumsi pada masa lalu. 3. Hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan terbagi menjadi dua komponen, yaitu 1. Pendapatan permanen, 2. Pendapatan tidak tetap atau tidak permanen. Pendapatan permanen contohnya orang yang telah ditetapkan seberapa besar gajinya dan pasti akan diberikan setiap bulannya. 2. Contoh pendapatan tidak tetap seperti pedagang yang pendapatan tiap harinya berbeda-beda, terkadang banyak dan terkadang dikit. 4. Hipotesis tabungan kelas. Pendapatan ini menganggap perilaku konsumsi tabungan rumah tangga dipengaruhi oleh kelas ekonomi. Para pekerja yang banyak menerima pendapatan sebagai tenaga kerja dianggap mempunyai hasrat menabung yang lebih rendah dibandingkan kapitalis yang banyak menerima pendapatan dari kekayaan laba, bunga, uang, dan sewa. Sekian paparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tria Rofiani. Perkenalkan, nama saya Tria Rofiani, NIM 2112230091. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sumber pembiayaan dalam negeri. Masalah kesenjangan yang dialami oleh suatu negara biasanya dikarenakan investasi dalam jumlah besar dan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan industrialisasi. Sementara jumlah tabungan domestik, tabungan pemerintah, maupun tabungan masyarakat atau swasta belum memadai. Jika kesenjangan investasi tabungan terus terjadi, maka akan mempengaruhi kebutuhan dana investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabungan pemerintah, tabungan swasta, dan tabungan domestik. Pada hal ini, tingkat tabungan swasta selalu lebih besar dibandingkan tabungan pemerintah. Pada setiap periode, skala data yang ditunjukkan selalu menunjukkan adanya perbandingan angka-angka tabungan pemerintah pada setiap periodenya. Dengan kata lain, tabungan pemerintah memiliki tingkat perbandingan terhadap tabungan swasta yang sangat jauh, yaitu tabungan swasta lebih besar hampir 10 kali lipat dari jumlah tabungan pemerintah. Disinilah peranan sektor swasta menunjukkan kekuatan dalam proses pembentukan modal dalam negeri. Rendahnya tabungan pemerintah inilah yang mengakibatkan dana atas tabungan pemerintah seringkali tidak dapat digunakan sebagai stimulus fiskal. Maka dari itulah, sektor swasta dan tabungan luar negeri seringkali dijadikan sebagai solusi. Demikianlah pemaparan dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.